bagaimana isi perutnya. Bagaimana isi perutnya. Ya, ini mungkin untuk ini kita komentar ini. Jangan sampai sobek itu bau kambing. Kalau ini halal dimakan kan? Halal. Itu hanya sebuah kiasan. Isi perut manusia itu tergantung dari apa yang dia makan. Isi perut manusia tergantung. Sebenarnya harus yang halal-halal lah ya. Apalagi kalau banyak sekarang ini yang kata orang kalau bawa makanan ke dalam rumah maka yang halal-halal ya untuk anak istri. Terus ada bilang, bro, yang haram aja susah dicarinya. Gimana haram? Itu penjahat ya? Yang ngomong penjahat. Yang ngomong penjahat. Kalau penjahit nggak kayak gitu. Kalau penjahit gimana tuh? Penjahit, Ustaz Dia gimana? selalu bekerja keras. Kalau penjahit bekerja Dia keras, akan lurus dengan sesuai jarum yang jarumnya itu ya. Nah, Itu. kalau jarumnya bengkok namanya obras. Oh, benar. Jadi kita harus belajar jadi tukang jahit ya, supaya lurus sesuai garisnya. Hidupnya akan Kalau kan orang NU tuh jelas tuh garisnya tuh. Insya Allah guys. Garis lurus kan. Gak ada NU garis lurus, sekarang udah bubar. Berubah ya. Udah bubar. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Aduh. Tapi kan masih banyak yang kultural. Yang kultural ini yang sebenarnya masih bagus ya. Oleh NU kultural banyak sekali. Struktural yang masih sedikit. Ya kultural. Tapi sekarang banyak yang kultural atau struktural? Banyak kan yang kultural, Kultural, ya. yang alami, Yang alami benar-benar NU ya. Ya, jamaah. Yang jamaah lah Ya, ya. jadi kalau pengurusnya memang sudah ada. Karena kalau aturannya. kultural itu masuknya ke banyak ada yang bilang nih katanya masuk ke wilayah politik kalau kultural ya. Ya kalau Ya ke struktural nih. NU itu ya kalau kultural itu bisa kemana aja. Ya Dan bisa masuk ke jalur politik ya. Tidak berpolitik, NU tidak berpolitik. Tapi yang struktural nih kadang bawa ke sana ya. Ya, Kalau kita dilihat dari sudah itunya ya. Ada RT yang mengaturnya. Ada RT yang mengaturnya. Tapi sebenarnya sih dakwah NU kan memang dibutuhkan di negeri ini gitu ya. Alhamdulillah sekarang di Bekasi sudah mulai bergerak. Bergerak ya. NU kultural atau struktural? Struktural dan kultural. Oke, aduh. Kita Pasti sih sama aja antara kultural dan struktural sama aja. Tidak Sama ada aja. pemisahan ya. ya, harusnya Ya, kalau kultural itu artinya jamaah. jamaah ya. Iya. Dia nggak pernah masuk, nggak ada struktur. Tapi kalau struktural kan mereka yang jadi pengurus. Jadi pengurus. Mulai PP, PWNU, PWNU, kemudian sama PCNU, PAC. wakil cabang, ranting desa, kemudian paling bawahnya ranting perumahan, PRINU, Gitu ini ya. ranting istimewa. Gitu. Yang kultural ini lebih banyak ya, Banyak. karena umat ya. Umat itu. Yang berpahamkan ahli sunnah wal jamaah. Yang Kalau dikenal. dikaitkan dengan partai politik tertentu gimana? Tidak boleh, karena NU tidak berpolitik. Oh, Ya, kalau memang itu berpolitik itu personal, Personal. bukan instruksi dari kepengurusan. Hmm. Jadi kalau mereka aktif di PKB, aktif mereka di P3 silakan Iya, aja. Di silakan PIP aja. juga boleh, di Golkar juga boleh. Orang itu ada di mana-mana. Tapi kalau bagus begitu ada di mana-mana Iya, sehingga ada di dakwanya mana-mana. NU jelas ya kan. Iya. Untuk umat. Kalau Untuk umat. hanya di satu partai, tidak nggak bagus, karena ya kan? NU tidak berpartai. Iya, Sejak karena NU tahun nggak berapa berpartai. NU tidak jadi Tidak memiliki sejak- partai politik. punya partai. sejak tahun 80-an ya nggak enggak ya. Ya, adapun kalau warga Nahdiyin artinya baik itu pengurus ataupun tadi kultural mau aktif di ormas tertentu, partai tertentu ya itu Pribadi. silakan. Pribadi sifatnya, bukan instruksi. Nggak instruksi. Iya. Emang harus dibedakan ya, karena banyak orang mengatakan ke NU perlu diragukan ke NU-nya nih. Maksudnya apa sih itu? Perlu diragukan. Artinya sebetulnya orang tersebut belum memahami secara utuh ada ART-nya saja sebenarnya kalau mereka belum penuh terhadap ke-NU-annya gitu ya. Karena kalau bagi saya kalau kita udah belajar ke ulama Iya. ulama yang berkampung-kampung biasanya kalau kita di Jawa gitu kan, itu sudah NU, belajar ngaji, mondok. Tergantung Itu bisa lingkungan. disebut NU nggak sih? Tergantung lingkungan. Atau harus ikut di organisasi NU baru bisa Ya, disebut kalau NU? mereka yang berikut di organisasi NU itu berarti kan struktural. Struktural. Tapi mereka yang cuma mengamalkan ajaran-ajaran NU dalam hal ini adalah sunnah wal jamaah. Jamaah. Berarti mereka sebagai apa namanya pengikut lah jamaah. Itu gitu. jamaah. Ya. Itu namanya Nah, kultural. kultural, secara budaya lah, secara Apalagi yang mondok-mondok di pesantren-pesantren NU banyak Ya, banget ya. ya, Dan dia nggak tertarik di dunia-dunia politik yang tadi ya, disebut itu. Ya. dasarnya NU memang sudah keluar dari kegiatan politik. Politik. Gitu, ya. Mendingan sih emang harus fokus NU ini harus ada yang fokus ke dunia dakwah, ke Dakwah. masyarakat kayak Pak Ustadz ya kan. Iya, iya. Ada juga bener-bener ada yang terlibat di pemerintahan, Ya, yang itu penting ada. memang NU itu dari semua kalangan. Iya, nggak Tidak apa-apa. menutup pintu. Jangan dibataskan ada. Tidak. Sekarang ada yang mau tanya,
NU harus ke partai ini. Nggak ada aturan. Nggak ada aturannya ya. Bebas. Tapi atau ada nggak larangan tertentu? Janganlah masuk ke partai ini. Yang tidak boleh NU dijadikan politik gitu. Tapi ada nggak Pak Tapi NU? NU berpolitik cuma tidak politik praktis. Tapi NU punya politik, gitu. punya politik, Punya sikap politik. punya sikap politik, gitu. Cuma tidak berpolitik praktis. Gitu. Adapun kalau misalnya oknum ataupun pengurus-pengurusnya personal ya, sifatnya perorangan, mereka aktif di beberapa organisasi atau partai itu silakan aja. Terbuka dan tidak dilarang. Yang dilarang adalah NU dijadikan politik gitu ya. Jadikan politik supaya mendapatkan sesuatu Iya. Karena banyak orang menjual sekarang Iya, banyak orang iya. saya ini NU nih ya kan, tapi karena ternyata NU belum. itu kan memang dari semua kalangan. Iya, karena NU besar sekali loh, Iya, ya kan besar ormas sekali. ini Iya. besar sekali. Jadi ada yang memanfaatkan ya. Iya, ada dua mungkin organisasi besar keagamaan yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Iya, Ulama. tapi bagaimanapun yang NU yang nomor 1 ya. Iya. Karena mungkin jumlah anggota hampir 90 juta. Bahkan banyak orang yang sebenarnya secara Berapa juta tadi? 90. Pak Ustadz? 90 90 juta. Itu belum lagi yang kultural gitu kan, yang Belum. Oh. Karena keanggotaan NU itu ada yang namanya kartu anggota kartu tanda Nahdlatul Ulama. Kartu tanda Nahdlatul Ulama. Kartanu. yang di perkampungan ikut pengajian yang mengaku 90 juta itu yang sudah kartanu. Kartanu yang Yang punya belum mereka artinya sebagai siswa, sebagai santri, Belum guru terhitung. yang kita belum punya kartanu itu udah belum dihitung. dan juga yang ada kayak orang Betawi kan banyak tuh Betawi kan, Iya. tapi mungkin dia nggak punya, tapi ibadah-ibadahnya dia melakukan Ahlussunnah wal Jamaah, dia yasinan, dia Ya, kan? kali itu kan namanya paham ya, Ya, paham. keagamaan. Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu bukan cuma NU yang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di Muhammadiyah itu juga ngaku sebagai ada. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal ISIS dan sebagainya juga mengakui Mengakui, apa ya. ajaran Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi kalau Yasinan di Muhammadiyah ada juga ya. ada, enggak tahu kalau kayaknya sepertinya enggak ada. Nggak ada ya. Baru ada sekarang ini kali. Iya. Kalau aslinya Nggak ada kan? yang mengamalkan itu biasanya kalangan Nahdlatul Ulama NU. Oke guys, jadi tadi itu sedikit informasi terkait dengan Baik. KNU-an ya. KNU-an. Jadi menurut Anda sendiri terkait dengan KNU-an itu kan tadi bebas politik. Tapi ketika kader-kadernya ingin terlibat di partai Itu politik, dipersilakan. silahkan bebas karena Tidak membawa-bawa ke NU. tidak KNU-an. Jangan mentang-mentang kamu punya partai dan semua orang yang gerbongnya di bawah ya Kalau kan. Pak Ustadz sendiri masuk dalam struktur pengurus NU tidak? Ya, Saya alhamdulillah untuk tahun 2021 mulai 2019 saya udah masuk sebagai pengurus Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan. Oh, namanya PAC ya? Sekarang Utara, PMBC. PMBC. Majelis Wakil Cabang. oh gitu. Itu di bawah kabupaten PCNU. PCNU. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kalau tingkat kecamatannya namanya Majelis Wakil Cabang. Oke, siapa? PWC, MWC. Majelis Wakil Cabang. MWC. PNBC Ya, jadi ruang lingkupnya satu kecamatan. kecamatan ya. Kalau saya kan Cikarang Utara nih, berarti sekitar 12 desa. Oh gitu. Ruang lingkup untuk kegiatan. Jadi berapa desa dibawain? 12. 12 ya. Apa saja itu kegiatannya? Ya, kegiatannya untuk sementara ini kan kita masih banyak ini lockdown ya. Lockdown ya? Ya, jadi yang sudah kita lakukan ya kegiatan-kegiatan seperti musker, Muska kerja, kayak pengajian. rutin bulanan itu nanti Lailatul Istimewa. Cuma Kemudian juga acara kan sudah dijalankan. Yang lebih banyak itu Lailatul Istimewa. Jadi dari ranting ke ranting, dari desa ke desa kita ada silaturahmi setiap bulan. iya ya, 1 bulan ya. Juga ada santunan yatim, ada kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tabligh Akbar ya. Seperti itu. Jadi emang ininya sudah dihikmatkan Iya. ke NU. Karena kan di NU kan bukan untuk mencari kehidupan, Iya, tapi gimana betul. kita Makanya menghidupkan bahasanya NU. Bagaimana bahasanya tuh? Nah, NU itu kita bukan untuk mencari katakanlah ketergantungan terhadap organisasi, tapi justru kita berkhidmat, kita mengabdi. Mengabdi ya. Bagaimana kita bisa mengawal, bisa menjaga paham Ahlussunnah wal Jamaah gitu di lingkungan kita, ya misalnya di jamaah lah gitu. Ya. Oh guys, kita tadi sedikit mengetahui terkait dengan NU. Jadi ketika Anda merasakan diri punya pemahaman itu oke. Tapi ada yang NU kultural dan ada NU
struktural. Struktural, Ya, kayak yang kultural itu banyak banget ya, Iya, lebih iya, karena itu banyak sebagai jamaah kalau itu. sebagai jamaah. Iya. Kultural itu mungkin ada di struktur-struktur Iya. kayak di organisasi NU ya, di Cuma istilah aja otonom. sebetulnya itu ya. Jadi bukan berarti dipisah-pisah, bukan. Hmm. Jadi keduanya memang menyatu. Itulah kita Iya. namanya wadah Nahdiyin. Wadah. Wadah Nahdi itu ya di manage dengan baik supaya bentuk dakwanya lebih konkret. Ya, jamaahnya itu lebih Iya. Karena ada Rasulullah mengatakan yang hidup berjamaah itu lebih aman dari terkamang domba-domba daripada hidup Jadi berpisah-pisahan. NU itu selain punya struktural juga namanya Banom. Banom, badan Banom otonom ya. itu katakan badan otonom Mm-mm. yang mereka punya Banom. ADART sendiri, punya kegiatan sendiri, tapi di bawah struktur Nahdlatul Ulama. Ya mereka kegiatannya membantu semua kegiatan Nahdlatul Ulama. Iya. Ya seperti Ansor Banser, kemudian kalau untuk tingkatan pelajarnya IPNU dan IPNU, kalau untuk mahasiswanya juga ada, PMI. untuk PMI, untuk pedagangnya juga ada. Gitu. Ikatan sarjana Ya, Fatayat, 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 Muslimat, Muslimat ya kan. Ya itu ada semua. Semuanya itu untuk umat. Ya untuk umat namanya Banom. Kalau masalah ada 16 Banom. Iya ya. Nahdlatul Ulama punya 16 Banom, Banom otonom gitu. Ya seperti Ansor Banser itu Banom. Di Banom ya. Banom. Dari Ansor ya. Iya. Dia punya kegiatan dia sendiri, aturan sendiri, Sendiri ya. tetap Tapi daun naungan di Nahdlatul Ulama, PBNU ya. Ya, seperti itu. Oke guys, dari apapun lembaga yang Anda tempat menimba ilmu atau menyampaikan aspirasi kepada masyarakat atau berita itu sah saja. Tadi disampaikan oleh Ustadz. Siapa lagi Ustadz namanya Ustadz? Sukirman SPDI. Hah? Sukirman SPDI. Sukirman SPDI ya, dana Islam ya. Iya, pendidikan. Sajarah pendidikan Islam Iya. ya, orang tarbiyah nih biasanya ya. Iya. Jadi dia paham bagaimana mendidik bangsa ini Ya, ya karena generasi ke Karena depan kita bergeraknya di di bidang bidang pendidikan. Ya, ya Ustadz kan namanya guru ya kalau bahasa Arabnya. Iya, iya. Ya kita panggil Ustadz. Ya, tadi kita terima kasih Pak Ustadz, Iya, Pak Sukirman sudah memberikan kita pemahaman sedikit terkait dengan KNU-an. Jadi kita lagi kurban tapi ya, Ya, tadi sekali kurban lagi, di yayasan. atas nama yayasan saya mengucapkan terima kasih kepada pemuda Lira dan struktur serta pengurus dan keanggotaan. Mudah-mudahan sukses dan lancar serta berjaya sampai berlanjut ke depannya gitu ya. Terus ada bisa mengabdi, bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa diterima di masyarakat. Nih Pak Ustadz Sukirman nih, Ya. kita kan tahu nih tadi nih kita mau nanya Ketua Umum Pemuda Lira kenapa ya mau membawa apalagi hewan kurbannya ke Yayasan Islam Darul Hikmah ya. Nurul Hikmah. Kita mau tanya ya, kenapa alasannya bisa bawa ke sini yang notabene di daerah dan itu di lembaga NU. Kita mau tanya langsungnya. Iya. Oke guys, terima kasih Terima kasih Pak banyak. Iya. Ustadz Iya, Sukirman. Sugirman. Wabillahi muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penutup yang khas banget NU banget. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih tadi yang sudah nama Pak Sukirman, Pak Ustadz tadi membahas terkait dengan KNU-an dan lain sebagainya. Kenapa yang bisa memilih atau menyalurkan kurban di lembaga ini gitu? Kan jauh dari Jakarta. Kita tahu Pemuda Lira kan di pusat Jakarta, sana kan banyak juga orang butuh. Kan kenapa ke sini? Apa pertimbangan utamanya? Ya, yang jelas memang ini masuk dalam Kabupaten Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi. Lebih membutuhkan dibandingkan dengan sebagai Jakarta yang sudah banyak mendapatkan daging hewan di masjid ataupun di lembaga-lembaga lain. Kita coba agak bergeser dikit ke arah barat, yaitu di Cikarang Utara. Insya Allah lebih mengena dan lebih akurat yang kita sasar, yaitu para anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Walaupun jalan agak lumayan jauh, tapi insya Allah membawa keberkahan tersendiri dari perjalanan kita tadi. Oke, Tum, terima kasih Tum. Tadi kita sudah belajar terkait dengan KNU-an dari Ustaz Sukirman. Ya, terima kasih ya Bu Tuti, pemuda ini, petinggi di Pemuda Lira. Ibu mana Bu? Tadi kan Pak Pembina. Pembina ya, pemuda pendiri. Pembina, bukan? Pendiri Pemuda Lira, iya pembina. Pembina dan pendiri juga ya. Pendiri juga. Ya gimana Bu? Tadi kan kita udah tahu ternyata dakwah yang disampaikan oleh NU dari Pak Ustadz tadi sudah luar biasa. Kenapa kok bisa mau datang ke sini menyalurkan bantuan atau menyalurkan hewan kurban?
Ya, Kan jauh Bu dari iya, Jakarta lumayan. kita lebih jauh lebih baik karena lebih pahalanya lebih banyak. Sasarannya tepat pada tempatnya ya. Yang menerima Pak kebetulan ya kalau mendengar ini ya ada tempat yayasan yatim piatu. Iya. Walaupun itu anak yatimnya dirumahkan tidak ada di sini juga, tapi setiap bulan informasinya ada santunan juga setiap bulannya untuk anak yatim. Ya, kadangkala ada uang, kadangkala ada sembako ya. Itu rutinitas ada santunan untuk mereka-mereka yang berhak yang menerima gitu. Mudah-mudahan anak yatim piatu sehat-sehat selalu dan cerdas-cerdas tentunya ya, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini Amin. Amin. Kebetulan saya lihat di sini juga ada apa namanya PAUD. PAUD ya, bisa menjadi. PAUD mungkin tidak dipungut biaya luar biasa ya. Itu yang perlu kita contoh yang di kota-kota. Jangan hanya orang yang kaya aja yang dilihat kan gitu. Tentunya harus melihat ke kampung-kampung supaya ada keadilan gitu. Kalau kita melihat ke kampung-kampung tentunya ada rasa hati yang nuraninya terbuka. Jadi tidak kiri kanan itu mobil dan mobil. Kalau dilihat di sini coba lihat di ke belakang tadi di masjid itu ada apa? Kita harus bisa evaluasi tentang kemanusiaan. Ya. Ada nenek-nenek yang itu yang rumahnya masih sebegitu gitu. Nah, kita harus melihat juga barangkali ini ada rezeki yang itu bisa bedah rumah, ya kan? Iya, bedah rumah di sini ya. Ya, itu bisa sanitasi itu kelihatan juga ada yang masih tanah. Oh. Saya lirik-lirik kiri kanan aja, tidak melihat keseluruhannya, tapi saya mandang ada yang harus disanitasi ya. Seperti itu karena kita melihat ya walaupun tidak banjir tapi kondisinya kurang sehat lah ya. Iya. Begitu. Barangkali itu aja. Oke, yang guys. bisa saya sampaikan. Terima kasih dari Pak Ustadz Sugiman dan Ketua Umum Pemuda Lira dan Dewan Pembina juga sekaligus pendiri Lira Lumbung Informasi Rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap maju, semangat.